Baiklah, perkenalkan, nama saya Lydia. Saya semester 6, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Betty Pakpahan MPD. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita mengabsen. Evan Putri, Ada, Bu. Yanti, Ada, Bu. ada yang nggak absen? Ada, Bu. Siapa? Andrea sakit, Bu. Oh. Ya, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tak sebentar Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran kami. Tuhan yang memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Iya, sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada hari ini, apakah ada yang masih mengingat materi kita sebelumnya? Saya, Bu. Ya, apa anakku? Pembaharuan Roh Kudus, Bu. Iya. Kalau anakku Yanti masih ingat? Masih kan? Iya, Bagaimana Bu. itu pembaharuan Roh Kudus ya, anak? Iya, Bu. Iya. Di sini Ibu akan menerangkan materi mengenai cinta kasih, kesetiaan, dan kasih yang rela berkorban, dan contoh-contoh kesetiaan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan cinta kasih. Cinta kasih itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu keset. Artinya, cinta kasih itu suatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Di dalam Injil Yohanes, kita buka dulu Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kita buka ya, Nak? Ya, Bu. Yohanes 3 ayat 16. Sudah dapat? Sudah, Bu. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, di sini nakku, Allah ternyata mengasihi setiap umatnya yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan memberikan kasih-Nya, Ia mengaruniakan anaknya. Siapa anak Bapa di surga? Tuhan Yesus Kristus kan? Sehingga orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Kekal. Iya. Ada, Ibu akan menyampaikan dua mengenai cerita mengenai cinta kasih. Yang pertama itu kita buka dalam Lukas 15 ayat 21 sampai dengan 24. Siapa yang tahu itu tentang apa? Perumpamaan tentang Anak yang hilang. Iya, anak yang hilang. Bagus sekali ya, anakku. Ya, Bu. Ibu kasih waktunya untuk membacanya. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Baiklah, Ibu akan menjelaskan cerita ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Siapa yang tahu bahwa anak yang hilang itu sudah dikasih hartanya, ia meminta hartanya kepada ayahnya kan? Ia adalah yang bungsu kan, yang bungsu. Setelah ia mendapatkan hartanya, apa yang ia lakukan selanjutnya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, baca dulu ya. Saya, Bu. Apa nakku? Dia menghabiskan harta bapaknya lalu pergi, Bu. Iya, ia menghabiskan harta bapaknya. Tetapi ketika ia menghabiskan, dia pergi ke suatu daerah menghabiskan harta bapaknya. Tapi ketika semua hartanya itu sudah habis, ia merasa hidupnya itu melarat. Ia jadinya memberikan
babi untuk makan. Padahal banyak tuan-tuan dari pelayan-pelayan bapaknya yang bekerja seperti itu, tapi ia tetap merasakannya bagaimana ia melakukan itu. Berarti ketika di dalam cerita perumpamaan anak yang hilang, ketika ia ingin kembali lagi ke ayahnya, apa yang dilakukan ayahnya? Ketika melihat anaknya itu datang dari tempat jauh, apakah ayahnya itu menghindarinya atau tidak, atau tetap memeluknya? Apa anakku? Menerimanya, Bu. Iya. Setelah menerimanya, apa yang dilakukan ayahnya? Apa anakku? Ia kembali memeluk anaknya. Ia kembali memeluk anaknya. Ia menerima kembali anaknya itu. Ia bahkan memberikan jubah yang mahal kepada anaknya. Baru yang kedua, ibu akan bercerita tentang kisah seorang ayah. Ini adalah kisah seorang ayah yang terkenal di daerah Jepang. Ia memiliki 2 anak dan istrinya sedang hamil. Mereka berencana pergi ke suatu daerah untuk berlibur. Tetapi ketika di perjalanan mereka mengalami banyak tantangan. Satu tantangan mereka yaitu mobil mereka mengalami kebocoran ban, sehingga orang itu tetap berhenti padahal tidak ada bantuan apapun. Ketika itu tiba-tiba hujan es, badai datang. Apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya ini pergi mencari bantuan, meninggalkan anak dan istrinya di mobil dengan pesan, tunggu, aku akan memanggil, bahkan meminta pertolongan supaya kalian selamat. Ternyata ia memakai telepon genggamnya untuk mencari sinyal. Kemudian ia pun meminta bantuan kepada ayahnya untuk mengirimkan bantuan kepada anak istrinya. Setelah diterimanya bantuan oleh istri dan anaknya, ia pun tidak tahu lagi pulang kemana. Handphonenya tiba-tiba rusak. Itulah setelah 2 bulan kemudian, selama pencarian ayahnya itu, ternyata ayahnya sudah meninggal karena hujan es maupun badai tersebut. Ini cerita yang 2 ini menyimpulkan bahwasanya bahwasanya cinta kasih seorang ayah itu tanpa syarat, membuktikan cinta kasih tanpa syarat, di mana ia tidak membutuhkan imbalannya, ia tetap menerima, bahkan memberikan, rela berkorban untuk membuktikan cinta kasihnya. Begitu juga ya dengan anak-anakku, bagaimana Allah dengan kasihnya memberikan kita kehidupan yang layak, bahkan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Cinta kasih Allah itu tidak bersyarat, tapi ia tetap memberikan rahmatnya, berkatnya setiap hari. Coba dulu ditanya sama Yanti, setiap hari berkat Tuhan apa yang boleh kamu terima? Hal kecil. Tentang apa anakku? Bernafas, Bu. Iya, selain itu apa lagi? Pengetahuan pun. Iya, semuanya hal-hal yang sederhana pun bisa diberikan, bahkan diberikan Tuhan dengan rela hati. Kemudian juga akan menjelaskan mengenai kesetiaan. Kesetiaan muncul di dalam Alkitab itu sebanyak 130 kali. Ingat ya, 130 kali. 130 kali. Di Perjanjian Lama, kasih setia muncul 167 dan kesetiaan 52 kali. Ini kesetiaan artinya bahwa kita tetap taat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita akan memperoleh berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ibu ingin memberikan sebuah contoh tentang kesetiaan. Siapa yang pernah mendengarkan cerita Hachiko? Iya, cerita Hachiko yang sama juga di Jepang. Iya, Jepang. Itu menceritakan, siapa yang sudah pernah tahu ceritanya?
Ayo. Cok dulu. Cok dulu ya. Cok dulu kalian diskusikan. Secara singkat aja nanti sampaikan sama ibu apa itu bagaimana itu cerita Hachiko. Ayo dibuat dulu kelompoknya. Jadi suatu hari kan si Tuhan ini ke luar kota dan setiap hari dia nunggu begitu lah setiap hari gitu kan nunggu dia. Iya. Lalu ada suatu saat tiba tuannya nggak pulang-pulang sementara anjing itu tetap di stasiun nunggu. Jelas Iya. Udah ya, anakku Evon, tolong jelaskan. Secara singkat aja, nak. Yang setahu saya kan Bu, Iya. si Hachiko ini merupakan seekor anjing yang memiliki tuannya. Setiap hari tuannya itu pergi ke keluar kota untuk bekerja. Begitu juga dengan Hachiko yang mengikuti tuannya. Dan pada saat tuannya sudah pulang, mereka pun bersama-sama pulang dari stasiun. Pada suatu hari tibalah tuannya tidak pulang. Dia pun menunggu di stasiun itu begitu lama sehingga dia meninggal di stasiun itu. Iya. Kita berikan dulu aplaus bagi Eva. Iya. Ceritanya itu memang seperti itu ya, anakku. Itu menandakan, itu membuktikan bahwa anjing Hachiko ini sangat setia kepada tuannya. Walaupun tuannya sudah meninggal, tetapi ia tetap stay atau tetap menunggu tuannya di stasiun kereta api. Sampai saat ini di Jepang itu didirikan itu patung mengenai Hachiko. Baiklah, itu tadi salah satu contoh kesetiaan. Jadi ibu akan memberikan tugas kepada kalian dikumpulkan minggu depan. Coba dicatat. Itu tuliskan 10 contoh kesetiaan dan tuliskan bagaimana Anda dapat mengungkapkan cinta kasih kepada sesama. Sudah? Sudah Bu. Iya. Demikian materi kita pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita. Saya ingin Yanti yang bawakan doa. Ya, cepat anakku. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungkan sangat bersyukur Tuhan, sungkan sangat berterima kasih buat firman Tuhan, buat lawatan Tuhan dari hari yang lampau hingga pada hari ini. Bapak yang baik, kami sudah siap melakukan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Engkau buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menelaah pelajaran kami pada hari ini. Baik disangka buat Tuhan sengaja maupun tidak, kiranya Engkau mampuni agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Jangan lupa tugasnya ya. Iya Bu.